kei jenengan amalan nggih, diamalno nggih. Mboten abot. Panjenengan maca qul huwallahu ahad ping 3, Al-Falaq ping 3, An-Nas ping 3. Niki awale Wirdul Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma syaa Allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma syaa Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu hamdal hamidin. Wa nashkuruhu syukra syakirin. Hamdan yakunu lana dhukhran yawmaddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa habibi rabbil alamin wa qaidil ghurril muhajjalin wa syafi'il mudhnibin wa ala alihi at-tayyibin al-mutahharin wa ashabihil hudatil mayamin wa tabi'ina man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Waqad qala Allah, waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, ana wa kafilul yatim kahataini wa asyara ila sababatihi wa wustah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin. Yang saya hormati, yang saya cintai, para masyayikh, para kiai, para tokoh masyarakat, wabil khusus Ustadz Badrus Saleh, Bapak Ahmad Muzaki, dan segenap para sepuh, para ikhwan wa akhwat, para saudara-saudara, saudari-saudariku semua yang hadir, warga masyarakat Mojo Santren nggih. Semugi-mugi sedaya kabeh diparingi nasib sing apik dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan dikabulaken donga-dongane kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bibarakati hadhil lailah al-mubarakah wa bibarakati yaumi Asyura ya munajjiya karbi ayyuba yauma Asyura wa ya mufarrija Musa yauma Asyura wa ya munjiya Nuh yauma Asyura birahmatika ya arhamar rahimin. Para rawuh yang kula muliakan, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dapat menghadiri acara yang sangat barokah, acara yang sangat agung dan mulia, dalam rangka kita diajak berzikir, bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
sekaligus kita dituntun untuk bersedekah, untuk membantu anak-anak kita, saudara-saudara kita, anak-anak yatim, anak-anak yang kita cintai, anak-anak yang mudah-mudahan kita harapkan besok menjadi generasi penerus yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma qa'ada qaumun maq'adan lam yadhkurullaha subhanahu wa ta'ala fihi wa lam yusallu 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam illa kana hasratan 'alaihim yaumal qiyamah." Bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah suatu kaum duduk di dalam suatu tempat yang mereka itu tidak menyebut Allah subhanahu wa ta'ala, alias tidak berzikir, tidak mengucapkan nama Allah, tidak mengucapkan tasbih, tahmid, tahlil, takbir, istighfar, tidak mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, tidak membaca Al-Quran, tidak mengingat Allah, walam yusallu ala nabi, dan kaum itu duduk tidak membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad, melainkan besok pada hari kiamat duduknya itu akan menjadi penyesalan bagi mereka. Mafhum mukhalafahnya, bila kita duduk di suatu tempat kihlengkih beda satu kan tempat simolja panjenengan beda tempat kak dintoh panjenengan maca zikir, panjenengan maca sholawat, berarti kebalikannya, maka keberuntungan dan keberkahan bagi kita. Berkata Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, "Laisa yatahassaru ahlul jannah illa ala sa'atin marad bihim lam yadhkurullaha ta'ala fihi." Berkata sahabat Nabi Muhammad Mu'ad bin Jabal, tidaklah ahlul jannah, penduduk surga, itu mereka merasakan menyesal kecuali pada saat mereka hidup di dunia dahulu mereka lupa atau mereka tidak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada saat itu, itulah penyesalannya. Maka dari itu beruntunglah orang-orang yang ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh mengingat Allah, la zikrullahi ta'ala bil ghadati wal ashiyyi afdalu min hatmi suyuf wa min i'ta'il mali sahha. Al hadis atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, benar-benar ongkuan mencaan Inggris Timur nah. Banyak orang meturan nah di naiki. Banyak iki. Kula make orang Arab bisa macam Madura 50%. Tak apa-apa yang ki. Banyak orang Madura na berarti insya-Allah tempat nikah moga-moga tambah barokah. Insya-Allah. Banyak jagal siapa ki. Masya Allah. Dua aki kemarin Idul Adha banyak siapa husnul khotimah ki. Engki wa. Sampai na husnul khotimah. Soalnya sembelih ya. Korban. Engki. Orang yang berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam salah satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu lebih baik daripada apa? Daripada berperang di medan perang peperangan fisabilillah, dan lebih baik daripada
memberikan uang sebanyak-banyaknya saha neka banyak pesena segudang artinya banyak bergudang-gudang atau sabah banyak neka lebih banyak sampeyan neka berzikir kepada Allah. Makanya mon beda majlis maca zikir tahlil solawat panjenengan maca napa bayi cek nengku HP to tangki mon nengku HP sekonek tak penapa tapi matana nengku ke HP mulutnya membaca engki napa engki sebanyak dak remah sebanyak tak zikir nengku HP untuk nengku HP deki ngocak dibi. Mon sekejap tak penapa beda keperluan benih wajib. Tapi mon teti kebiasaan ni karena mana tak bagus. Engki apa engki? Masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamatsalil hayyi wal mayyit. Umpamana orang seengak ka Gusti Allah bi orang seta engak Gusti Allah neka perumpamaan kadi orang odi bi orang mati. Artinya orang yang mengingat Allah itu bagaikan orang yang hidup, sedangkan orang mati itu adalah orang yang tidak ingat kepada Allah. Dan perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah ibarat syajarah al-khadra, pepohonan tanaman yang rindang, si hijau, si odi, tanaman si bagus. Neka perumpamaannya orang yang mengingat Allah, sedangkan orang yang tidak berzikir kepada Allah ibarat tanaman yang kering, si mati, si kering. Makanya mon orang seneng ke maksiat tak seneng ke zikir. Mon orang seneng nengku sejuba tak seneng ke zikir. Apa sebab orang tak seneng ke zikir? Karena tertutupnya hati dia karena dosa-dosanya. Banyak dosa seelakoin, akhirat tak pernah hadir majlis, tidak kerasan dia maca Al-Quran, tidak senang dia membaca zikir, tidak senang dia sodakoh, senangnya uangnya diberikan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, senangnya diberikan untuk menghabiskan uang di hal-hal yang tak bagus, tapi ketika untuk sodakoh dia berat rasanya. Maka dari itu beruntung mereka panitia dan warga semuanya berguyup. Masyarakat mulai dari 3 tahun yang lalu alhamdulillah telah diadakan santunan anak yatim Muharraman. Pada malam yang mulia ini kita berkumpul, tujuannya tidak lain dan tidak bukan agar kita senang dengan zikir, senang dengan sholawat, senang dengan sodakoh. Lebih-lebih kita cinta dengan anak-anak yatim. Anak yatim mereka dimuliakan di dalam agama Islam. Khairu baitin min buyutil muslimin baitun alladhi fihi yatim yukram. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al hadis atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik rumah, selebur-leburna rumah daripada rumahnya orang muslim, rumahnya orang Islam adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang dimuliakan. Bedah anak yatim si emol ja'aki nikah dabuna Rasulullah sebaik-baik rumah khairu baitin min buyutil muslimin. Karena tak gampang nikah. Engki napa engki? Orang kadang-kadang andi anak bayi sosahna mendidiknya bukan main. Apalagi zaman sekarang
anak senang dengan main HP, kadang-kadang disuruh sholat sulit, disuruh mengaji sulit, tidak nurut sama orang tuanya, tak mau memperhatikan bila diperintah orang tuanya. Tapi kalau anak yang baik, dia selalu mengutamakan perintah orang tuanya, tidak mengedepankan dengan keinginannya. Apa boleh anak yatim tak andi reng tua nisar abahna meninggal dunia atau ibuna meninggal dunia, tidak ada yang mengurus, terkadang orang tuanya terkadang sudah sibuk, tidak mampu lagi. Maka dalam agama Islam kita diperintahkan untuk memuliakan anak yatim lebih utama daripada orang-orang yang bukan yatim. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Ujilah anak-anak yatim itu sampai dia kapan? Sampai dia sudah mencapai baligh, mencukupi, sudah masuk waktunya nikah. Karena dalam asbabun nuzul lil Imam Al-Wahidi, pada anak yatim itu yang dia itu meminta hartanya. Kapan diberikan hartanya anak yatim itu? Maka turun ayat ini bahwasanya anak-anak yatim itu harus diuji dulu. Dia sudah mengetahui, sudah bisa tidak untuk memegang hartanya. Mon ki tak bisa, mon ki kene, maka walinya atau orang yang keluarganya atau pamannya baru yang mengetahui bahwasanya dia sudah sampai untuk mengetahui uang dan cara memegangnya, baru diberikan. Jaga pesena anak yatim. Karena zaman dahulu para sahabat itu takut ketika ada ayat turun dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya uang daripada orang-orang yang menjaga, innama ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim, innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim. Orang-orang ketika mendengar ayat ini takut para sahabat. Nah, orang-orang simol jeneka takut ke Gusti Allah. Tak gadik zaman semangkin orang neka banyak si tak takut ke Gusti Allah. Ketika turun ayat itu, azalu amwalahum, mereka azalu neka artinya memisahkan harta mereka, jangan sampai campur. Takut apa? Makan hartanya anak yatim. Sampai turun ayat wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Jika kamu gabung, kamu bercampur dengan mereka, maka kamu mukhalatoh, kamu bercampur dengan anak yatim hartanya, fa ikhwanukum, maka mereka itu sebenarnya juga adalah saudara-saudara kalian. Baru mereka mencampur uang mereka dengan uangnya anak yatim, tetapi tetap ada proporsinya. Artinya bukan secara zalim. Makanya sebagus dak remah pisahkan hartanya anak yatim, hartanya anak-anak miskin yang kita
asuh umpamanya beda keluarga sampean si yatim, hargai, rojaki. Dahulu pada suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar untuk sholat Id, atau pada satu waktu di hari Lebaran. Jadi pada satu waktu Lebaran Rasulullah SAW keluar. Rasulullah melihat ada anak-anak yang bermain. Ketika bermain senang-senang, di antara anak itu ada satu anak yang menangis, pakaiannya kumal, pakaiannya jubah, nangis dia. Rasulullah kasihan kepada anak ini, bertanya, kenapa? Hei anak, kenapa menangis kamu? Apa panjenengan nangis? Kata anak tersebut, aku ingat kepada kedua orang tuaku, aku ingat kepada ayahku. Kenapa kamu tidak main-main sama-sama mereka? Kan ini hari Lebaran, hari senang, hari gembira. Sampean minta norok main dengan mereka. Ya Rasulullah, saya teringat kepada ayah saya. Mana ayahmu? Kata, dan dia tidak tahu. Anak nikah tak tahu kalau dia ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, ayahku berperang dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai meninggal dunia. Kemudian ibuku menikah lagi. Tak ada sih mengurus anak nikah. Lalu kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah kamu mau Hasan Husin sebagai saudaramu, Siti Fatimah sebagai bibimu, Ali bin Abi Thalib sebagai pamanmu, Muhammad sebagai ayahmu? Baru tahu anak tersebut ternyata yang diajak berbicara itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana aku tidak mau ya Rasulullah? Lalu diajaklah anak kasihan ini, anak yatim ini di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan kepada keluarganya, beri anak yatim ini makanan yang enak, makanan yang dia suka, beri pakaian yang pantas, yang bagus. Kemudian anak ini makan, pakai pakaian yang pas, yang bagus. Kemudian dia keluar bermain-main dengan teman-temannya. Seneng nak kan nak yatim nih kamu. Si asalah nangis, asalah sompek, kepikiran, seneng sekali dia. Kemudian teman-temannya kanca-kancana nikah ngocak, loh mik seneng sampai nikah apa mik seneng kadik nikah? Bagaimana aku tidak senang? Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ayahku, Ali adalah pamanku, Fatimah adalah bebekku, Hasan Husin adalah saudaraku. Bagaimana aku tidak senang? Masya Allah, teman-temannya mengatakan akhirnya, alangkah beruntungnya engkau. Duh cik seneng dengan bahasa ya maknanya ki, kalau menceritakan secara maknanya, seneng sampai anak-anak itu mengatakan, aduh andai kata orang tua kami juga meninggal di peperangan mati syahid dan kami jadi seperti kamu. Saking apa senengnya tadi anak Rasulullah SAW angkat anak, angkat keluarga sama Rasulullah sampai nak kan aduh nyaman sampai nek kamu mun bisa kula nek katro kadik sampean. Sampai anak-anak zaman dahulu tuh begitu dia bilangnya. Karena apa? Saking senengnya yang dirasakan oleh anak kecil, anak yatim itu. Kepingin niru. Masya Allah. Karena apa?
Oneng mereka. Orang-orang yang meninggal mati di jalan Allah, yang mati syahid, mereka itu bukanlah meninggal dunia, mereka itu ahyaun inda rabbihim yurzakun. Mereka senang di alam kuburnya, mereka berada di tempat bersama-sama orang-orang ahli surga yang meninggal syuhada. Mereka gembira menerima rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mun pada anak yatim sampean termasuk sunnah laku mereka mun semangkin sampean sodako laku jagun sodako ke anak yatim, sodakoh ke keluarga, sodakoh ke siapa saja. Karena dalam hadis Nabi Muhammad SAW dalam riwayat yang disebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arif lil Imam Ibnu Rajab Al-Hambali radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini, tentang sunnah sampean memberikan keluasan rezeki kepada keluarga, bukan saja kepada anak yatim saja, kepada keluargana sampean, kepada binikna, kepada istrinya, kepada anaknya, kepada orang tuanya, kepada siapa saja, apalagi anak yatim. Maka kata Nabi Muhammad SAW, man wasa'a ala iyalihi, barang siapa yang dia itu memberikan keluasan kepada keluarganya pada hari Asyura. Nah, neka dalam hadisah pada fadilahnya hari Asyura. Yakni kapan neka hari Asyura? Laku pada hari Asyura neka, dan termasuk pada dua neka bisa anggap satu Muharramnya tanggal 7, maka besok Asyura. Kalau menganggap satu Muharramnya tanggal 8, maka Rebu Asyuranya. Oleh pasah besok, pasah Rebu. Sunnah bahkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, sumu qablahu aw ba'dahu. Puasalah setelahnya dan sesudahnya. Jadi kalau umpamanya besok Asyura, panjenengan pasajukan are Rebu. Pasah are Senin sebelumnya. Jadi laku pasah, Rebu pasah, termasuk sunnah. Bahkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Imam Muslim, afdhalus siyam, seutama-utamanya puasa. Puasa si paling muljah ba'da saumi syahri Ramadan, setelah puasa bulan Ramadan, syahrullah alladzi tad'unahu al-Muharram, bulan Allah yang sampai sebut bulan itu adalah bulan Muharram. Wa afdhalus shalah ba'dal maktubah qiyamul lail, dan salat yang paling afdal setelah salat wajib adalah salat malam. Abajang salat tahajud. Di pasah bulan Muharram neka termasuk puasa yang paling afdal, si paling muljah. Jangan sampai kita tinggalkan puasa bulan Muharram. Laku sampean pasah. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW ditanya oleh seorang laki-laki, anna rajulan sa'ala Rasulullah SAW an saumi Asyura. Ada orang laki yang tanya kepada Rasulullah, puasa Asyura itu bagaimana ya Rasulullah? Kata Nabi, ahtasibu 'ala Allah an yukaffirahu allati qablahu. Yakni aku berharap kepada Allah bahwasanya puasa Asyura itu menghapus dosa 1 tahun yang sebelumnya. Jadi sampean puasa Asyura jak sampai tinggal. Bahkan disebutkan oleh sebagian para ulama yang dia itu telah meninggal dunia, kemudian ditanya, apa yang Allah Ta'ala perbuat untukmu
Kata ulama tersebut, Allah mengampuni aku, mengampuni dosaku 60 tahun. 60 tahun, sebitek tahun isapora. Karena apa? Karena puasa Asyura. Allah, king barokana puasa Asyura nika lebur. Isapora itu sebitek tahun. Kenapa? Nika termasuk fadilana Asyura yang diberikan oleh Allah kepada orang nikah. Disebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arif lil Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Beda neka ceritana. Banyak lanceng neka cerita riwayat-riwayat. Boleh sebut sih penting-penting saja supaya kita ada himmah. Jadi pulang ke rumah, cek pakun bayi tak lempasa lagi. Pakun melolo tak lempasa, tak lem membantu anak yatim, tak neser ke anak yatim aja. Syukur kepada Allah SWT sampean atas badan sampean diberi retin, beri kenteng, alhamdulillah. Bagaimana syukur kita kepada Allah, beri PC, sampean mon andi PC, bagi ke orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya, orang fuqara wal masakin, bagi cek nolak orang si miskin, saya minta ke sampean. Syukur sampean diberi kesehatan, sampean diberi ketampanan, kecantikan. Syukur kepada Allah, pakailah tampanmu, pakailah ganteng sampean, retina sampean, kesehatan sampean, ke ibadah, ke puasa, bejeng malam, bejeng sunnah. Karena semua adalah titipan. Dititipkan oleh Allah SWT. Wa mal malu wal ahluna illa wada'i'u fala budda yauman an turaddal wada'i'u. Dan tidaklah hartamu dan tidak pula keluargamu kecuali hanyalah titipan. Satu waktu dan satu hari pasti harta dan keluarga akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ini titipan, suami kita, orang tua kita, anak kita, keluarga kita, tidak ada yang kekal. Kita yang akan diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, selebur ke orang, yang baik ke orang, yang memaafkan ke orang lain. Jangan kita kembali kepada Allah, kita hatinya jahat, tidak mau memaafkan, tidak mau memberi maaf, hatinya busuk, hatinya tidak mau membantu keluarganya. Mon bedereng keleroh taklem sepora, mon bedereng dosa kesampean sampean tetap mangkel atena, tak lebur atena. Naudzubillah, buang itu semua. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengancam orang-orang yang tidak mau memaafkan kesalahan, orang yang datang kepadanya untuk meminta maaf. Dan Nabi itu menganjurkan banyak orang nyeporah untuk memberi maaf kepada orang yang datang meminta maaf. Dianjurkan oleh Rasulullah. Apa dalam hadis Nabi Muhammad SAW? U'fu amman dhalamak wa a'ti man haramak wasil man qata'ak. Dalam hadis sil man qata'ak wa'fu amman dhalamak wa a'ti man haramak. Sambunglah orang yang memutus tali silaturahmi kepadamu. Sore sambung. Mun bada orang jahat, bada orang si tak lebur kesampean mutus tali silaturahim, keluarga umpama beda anak si tak andi sampean umpamana yatim, sampean tak andi apa-apa, keluarga sampean tak sapa bayi, keluarga tak sapa saja siapapun tidak mau menyambung kepadamu, kata Nabi Muhammad SAW, sil, sambunglah orang yang memutus tali silaturahim kepadamu. Jangan ada orang yang memutus kepadamu, sampean juga memutus. Itu bukan ajaran Islam. Wis tak lem nyapa ke gula, tak keluarga, ya wis tak keluarga. Maka orang yang demikian, dia berarti telah keluar daripada
ajaran Nabi Muhammad SAW sebenar, setepak, keliru alian celana neka keliru. Benih kafir, benih na'udzubillah min dalik yang bisa tusah. Bisa apa? Bisa, bahkan bisa berbuat dosa besar. Kenapa? Ada orang yang memutus, sampai juga mutus. Akhirnya sama-sama saling memutuskan tali silaturahimi. Na'udzubillah min dalik. Ini bahaya. Sampai berdering mutus, sampai juga mutus. Karena banyak akhir zaman ini orang yang gampang. Gampang apa? Gampang, bukan gampang memberi maaf, bukan gampang menyambung, tapi gampang siwak, gampang tak nyapa, gampang tak datang ke keluarga, dan gampang tidak menyambung silaturahim. Bagaimana kalau ada orang yang demikian? Umpamanya sampean sedaya, bini ini sampean sedaya, atau belaken sampean sedaya, atau ada orang yang sampai keluarga sampai yang begitu, bagaimana kita menyikapinya? Dak remah kelakuan sampean, niruh Rasulullah SAW. Apa? Silman kotoak, sambunglah orang yang memutus tali silaturahmi kepadamu. Artinya apa? Sambung, datang sampean. Dia tidak pernah datang kepada saya, tidak nyapa, kan ada orang yang tak pernah datang, tak pernah bantu pada napa-napa, tak pernah bagi PC, tak ngormatin kesampean, tak ngereken kesampean, tak memoljaki kesampean, bahkan menghina, bahkan pernah andik dosa kesampean, tak minta maaf, umpama lagi, pada kelero, sengaja tak sengaja. Kalau orang yang baik itu dia tidak melihat orang itu kejahatannya, tetapi dia melihat bagaimana orang itu bisa sadar dia si asalnya jahat, dia berubah jadi orang yang baik. Wa'fu amman dhalamak, maafkan orang yang mendolimimu, kata Nabi Muhammad SAW. Beda orang sekeleroh, ada orang yang salah kepadamu, maafkan. Apalagi orang yang mendolimimu itu minta maaf kepadamu. Lain lagi neka. Ini ada hal yang berbeda. Ada dua hal yang berbeda. Kata Nabi Muhammad SAW, maafkan orang yang mendolimimu. Nabi Muhammad SAW bukan mengatakan maafkan orang yang minta maaf kepadamu. Itu lebih lagi ancaman. Lain boleh. Ada ancaman dari Rasulullah SAW. Man ja'ahu akhuhu mutanassilan min syai'in balaghahu anhu falam yuqbal udhruh lam yarid alayyal haud. Barang siapa yang datang kepadanya saudaranya ingin meminta maaf, maksudnya ingin melepaskan diri dari sesuatu kesalahannya yang pernah dia lakukan, tapi dia tidak diterima maafnya dengan mengatakan, saya tidak ridho. Apa? Kula tak ridho kesampean. Tak maaf, kula tak sepora. Saya tidak maafkan, saya tidak ridho. Awas. Orang yang tidak memaafkan ini, kata Nabi Muhammad SAW, lam yarid alayyal haud, dia tidak akan datang besok ke telagaku. Na'udzubillah min dalik. Besok telaga Kautsar. Itu orang-orang yang selamat masuk dia ke telaga Nabi Muhammad SAW, minum minuman air telaga Kautsar. Ada yang dari tangan Rasulullah SAW, minuman yang lebih harum daripada misik, lebih segar, lebih manis daripada madu, lebih putih dari susu. Nyaman siapa yang minum air telaga Rasulullah SAW, telaga Kautsar, tidak akan dia merasakan haus selama-lamanya. Orang yang didatangi saudaranya, minta maaf saudaranya, dia ingin lepas dari kesalahannya. Artinya dia datang, menja'ahu akhuhu, datang. Saudaranya atau suaminya atau istrinya, sama, itu lebih dari saudara lagi. Saudara saja dilarang sama Nabi Muhammad SAW. Apa boleh keluarga, apa boleh suami istri, apalagi anak.
tapi dia tidak terima maafnya, kata Nabi, dia tidak akan datang besok ke telagaku pada hari kiamat. Hati-hati. Tetapi siapa yang memaafkan saudaranya? Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, orang yang memaafkan saudaranya, yakni dalam hadisnya Rasulullah SAW mendapatkan fadilah, yakni mendapatkan fadilah kaffarallahu anhu alfai kabirah. Orang yang memaafkan saudaranya yang datang kepadanya meminta maaf, ja'ahu ya'tadzir, maka Allah menghapus dosa-dosanya, 2000 kesalahan dosa besarnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memaafkan itu kesempatan. Kesempatan sampean, igtanimil fursah, ambil kesempatan. Mau ada orang keliru ke sampean, jangan ikuti setan, jangan ikuti ahli maksiat, jangan ikuti hawa nafsu. Ada orang minta maaf ke sampean, engki saya maafkan. Bahkan ada orang yang baik itu ketika datang ada kabar kepadanya, hai umpama kiai beda orang neka ngelakuake coba ke sampean, namanya Imam Fudail bin Iyad neka orang alim, anggap cuman semakin kiai atau make benek kiai make sampean, make kita sendiri terkadang kan mendengar ada orang jahat sama kita. Mungkin kita mendengar atau disampaikan orang lain. Ada orang lain jahat sama kita, kita dengar sendiri. Ada yang orang lain menyampaikan kepada kita. Contoh, ada orang mengabarkan sampai dibilangi kocain sama Pak Nekah atau Pak Bu Nekah atau Nekah, sampai Nekah orangnya jahat, sampai Nekah tak ada akhlakah, sampai Nekah sombong, sampai Nekah medit, sampai Nekah orangnya banyak dosana, tak ada akhlakah, sampai Nekah iya banyak. Dia mencemarkan nama sampean tapi disampaikan dari orang lain atau sampai dengar sendiri. Maka orang alim itu, orang baik itu, dia mengatakan demikian, al-ana la ughidhannahu, setia semakin sekarang aku akan buat dia marah. Maksudnya dia marah itu, dia itu siapa? Iblis, setan maksudnya. Bukan saya akan buat dia marah orang itu, tapi iblis akan saya buat marah. Kemudian dia doa, maca doa, ya Allah, Allahumma in kana shadiqan faghfirli wa in kana kadziban faghfir lahu. Ya Allah, jika apa yang dia katakan, dia menghina saya, dia mencela saya, dia tidak baik kepada saya, apa yang dia katakan, ngocain kula juba, tak ada akhlakah, kula sombong, kula putu, kula napa baik, ya Allah, dia mengatakan saya medit, saya suka jahat, suka berbuat tidak baik dan lain sebagainya, apa yang dia katakan benar ya Allah, maka ampuni saya ya Allah, sepurain kula ya Allah, maafkan saya ya Allah. Dan jika apa yang dia katakan, napa sing ngocain, apa yang dia katakan kepada saya sombong, saya orangnya bakhil, saya suka maksiat, saya suka memutus silaturahim, saya orangnya bodoh dan hinaan apa saja yang dikatakan kepada saya itu berbohong, dia salah ya Allah, tidak benar apa yang dia ucapkan, faghfir lahu, maka ampuni dia ya Allah. Minta kepada Allah supaya dia diseporain sama Gusti Allah. Nikah, Masya Allah, ajarannya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah tidak mengajarkan dendam, tidak mengajarkan jahat. Bahkan orang si tak baik, doa aki supaya jadi orang si baik. Nikah sampai ongkun jadi orang si nyaman atina, celap atina jadi orang bagus. Dan itulah bahagia yang sampean dapatkan. Yang ketiga, beri kepada orang yang tidak memberikan kepadamu. Wa'ati man haramak. Terkadang rezeki itu datang kepada orang yang tidak pernah ngasih kepada kita. Sampean beri,
kepada orang yang tidak pernah memberi ke sampean. Sampean diberi kepada orang yang sampean tidak pernah memberi kepadanya. Alias orangnya tidak kenal sama sampean, tapi sampean dikasih. Tapi sampean juga begitu, tidak pernah memberi kepada orang yang kenal. Terkadang sampean orang yang tidak kenal sampean kasih. Makanya minta sama Allah, ya Allah jadikan aku ya Allah suka memberi atau senang memberi kepada orang yang tidak saja aku kenal ya Allah. Meskipun orang yang tidak aku kenal, meskipun orang yang jahat kepadaku, orang yang tidak baik kepadaku, orang mungkin salah dia kepadaku, jadikan aku orang yang memberi kepada mereka. Mungkin dia tidak pernah memberi kepadaku, mungkin dia mengambil hakku, mungkin dia utang kepadaku tidak bisa membayar, beri kepadanya. Mungkin dia tidak bisa membayar karena dia tak ada apa-apa, kerjaannya neser, tak bisa majar ke sampean. Neka kesempatan sampean tetireng lebur. Mun sampean tak bisa orang yang majar bagi ya wis kula halal lagi. Nikah barang siapa yang meringankan man wada'a mu'siran man andhara mu'siran aw wada'a adhallahu Allahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Barang siapa menangguhkan hutang orang yang kesulitan atau melunaskannya, lunasaki, besok dia akan dinaungin di arsy Allah pada hari kiamat dengan naungan yang tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa taala. Artinya atina neka lebur ke orang neka neser, pada orang saya tak tepak tepak aki. Jangan menjadi orang yang ketika ada orang yang kurang benar kepada kita, maka kita salahkan dia. Akhirnya bukan tambah benar, tambah salah. Cak tadi orang saya iya. Jadi orang saya pada orang saya umpamanya deka korang bener, deka sapora tak penapa neka saya lebih bener. Beneka balik pada orang saya kurang bener, tetapi sampai salahkan, salah sampai sebenarnya yang lebih benar itu begini, tetapi bukan sampean maafkan, tetapi sampean salahkan. Beda sifat, tapi hasilnya lain. Lebur ke orang nikah. Artinya memaksa diri kita ini mengikuti kemauan saudara kita selama tak susah benih memaksa orang lain ngikuti keinginan sampean. Supaya orang nikah norok maksud tak ke sampean nikah kelero sampean si norok maksud tak orang lain selama tidak susah. Nikah termasuk akhlak simolja. Karena moga-moga sedajah itatiaki masyarakat simolja. Moga-moga barokana Lailatul Asyura ki barokana Lailatul Asyura, moga-moga sedajah beri barokah rezekina ki. Mon bada orang hasud, mon bada orang si apa tak senang kesampean ki. Si kadang-kadang kan bada orang si tak senang gara-gara hasud. Tak penapa, sabar baik ki. Da benar yang alim, isbir ala kaidil hasudi fa inna sabraka qatiluh kannari ta'kulu ba'daha in lam yajid ma ta'kuluh. Sabar baik, sabar baik mon bada orang si hasud, mon bada orang si tak senang kesampean, mon bada orang si tak senang kesampean hasud. Karena apa? Karena sampean mungkin lebih kaya, sampean lebih maju, sampean lebih rajin, sampean lebih ganteng, sampean lebih baik, sampean lebih molja, sampean dimuliakan masyarakat, sampean dipakai, dikenal masyarakat, dicintai masyarakat, dicintai dan lain sebagainya semuanya. Kata ulama, sabar. Isbir ala kaidil hasudi, sabarlah atas tipu daya orang yang hasud. Fa inna sabraka qatiluh, karena sesungguhnya sabarmu akan membunuhnya.
Kannari ta'kulu ba'daha kadi marda. Marda ini kayak apa iki? Marda iki. Kadi apoi. Ta'kulu ba'daha. Memakan api itu sendiri, memakan saudaranya, memakan dirinya sendiri. In lam yajid ma ta'kuluh, jika tidak dia dapatkan bedese ekakan dibi. Mun sampean sabar ke orang sejuba nika dia sabarnya sampai nika akan mematikan atau akan menghabiskan api hasutnya, akan memadamkan kejelekannya. Dan nika bentar kadang-kadang tetangga, kadang-kadang kancah, orang dibi, keluarga dibi, nika tak lebur ke sampean, tak nyapa ke sampean, tak nyampung ke sampean, dolim ke sampean, keluar salah ke sampean, keng gara-gara tak ngerti, gara-gara bodoh, gara-gara hasud. Mon sampean sabar tak ngereken neka, apinya padam. Kadi api tak ada sekakan ngakan abek nah dibi, artinya bisa neka maksudnya sadar, artinya dia api kepadamannya itu akan api hasutnya itu akan padam dari dirinya dengan sampean bersabar. Moga-moga dadi ilmu sing manfaat nggih. Moga-moga barokah nggih. Moga-moga ngaji malam Asyura dadi orang semakin sekuat ibadah nggih. Atena bagus, beda orang ibadah pasah tapi banyak ngerasanin ke orang. Naudzubillahi min sedekah tapi sombong. Ki naudzubillahi min bagi ke orang tapi ke orang merasa banyak sedekah. Nah, oleh makai banyak ibadah nika okorana bener banyak tapi okorana sampean nika ikhlas lillahi ta'ala. Tadi sampean bagi gala beritahu doa, ya Allah anugerahkan kepada saya bisa memberi kepada orang yang saya tidak kenal, tak kenal. Kalau perlu, ya Allah saya ingin memberi bukan dari tangan saya tapi dari tangan orang lain, supaya tak ketela kulah si memberi, supaya tidak terlihat saya yang memberi. Minta kepada Allah supaya sampai ikhlas, karena terkadang orang itu memberi supaya dilihat orang, supaya dimuliakan orang. Akhirnya apa? Keikhlasannya itulah yang dipertaruhkan. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya belajar ki tadi orang si lebih bagus. Moga-moga Al-Fatihah. Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya mufarrija karbi ayyuba yawma Ashura, wa ya munjiya ayyuba yawma Ashura, wa ya munjiya Musa yawma Ashura, wa ya munjiya Yunus yawma Ashura, wa ya khaliqa Adam yawma Ashura, wa ya qabila taubati Adam yawma Ashura. Allahumma farij anna ya Allah, wakshif anna humumana bibarakati yaumi Ashura. Allahumma akrimna wa la tuhinna, Allahumma ansurna wa la tansur alaina, Allahumma akrimna wa la tuhinna, Allahumma a'tina wa la tahrimna. Ya Allah, berilah kami rezeki yang barakah ya Allah. Rezeki bukan hanya sekedar harta duniawi ya Allah, tapi rezeki qalbiyah, rezeki hati yang baik, rezeki ya Allah pemikiran yang baik, rezeki jiwa yang bersih, rezeki akhlak yang baik, rezeki anak-anak yang soleh solehah, rezeki kita bisa berbagi dengan anak-anak yatim, dengan memuliakan saudara kita, memuliakan anak-anak kita, memuliakan keluarga kita, memuliakan orang tua kita.
taat kepada orang tua, patuh kepada orang tua, bukan mengikuti keinginan kita dahulu, bukan mengutamakan keinginan kita, tetapi mendahulukan keinginan orang tua, keinginan guru, memuliakan orang-orang yang mulia, tidak ingin berkumpul dengan orang-orang yang ahli maksiat, memaafkan kesalahan orang yang berbuat salah kepada kita, memaafkan orang yang mendolimi kita meskipun dia belum minta maaf. Ya Allah, tidak memutus kepada orang yang memutus tali silaturahim kepada kita, tidak memutus orang yang tidak menyapa kita, tidak memutus orang yang tidak memberi kepada kita apapun, tetapi kita tetap berbuat baik, kita tetap cinta kebaikan, tidak terpengaruh dengan keburukan dan maksiat, tidak terpengaruh dengan hal-hal yang tidak baik, menjadi orang yang kuat iman, kuat pikirannya, kuat hatinya, tabah di dalam menghadapi kehidupan yang banyak dipenuhi dengan kebodohan, mengikuti hawa nafsu, salah jalan, tidak benar dan lain sebagainya. Ya Allah, selamatkanlah kami dari fitnah zaman, selamatkanlah dari pergaulan yang menyesatkan, selamatkanlah kami daripada mengikuti hawa nafsu. Ya Allah, melihat hal-hal yang haram, pornografi yang ada di media sosial, yang ada di televisi, pergaulan bebas, pergaulan yang tidak senonoh yang Kau haramkan. Ya Allah, jauhkan anak-anak kami daripada pergaulan bebas, jauhkan kami dari muqaddimah zina, jauhkan kami daripada maksiat. Ya Allah, bagaimana kami menjadi orang yang dekat kepadamu ya Allah, bila kami masih cinta dan masih ingin berbuat maksiat. Bila orang yang melakukan maksiat saja dia jauh darimu ya Allah, apalagi orang yang tidak sadar apabila dia berbuat maksiat. Bila Nabi Adam Engkau keluarkan dari surgamu dengan satu dosa, bagaimana kita ya Allah dengan banyak dosa masih menginginkan masuk surgamu ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Kami telah banyak dosa ya Allah, kami telah banyak salah ya Allah, kami telah berbuat nista, kami telah berbuat zalim. Terkadang kami tidak memaafkan kesalahan saudara kami, terkadang kami tidak minta maaf atas kesalahan kami, terkadang kami berbuat maksiat tetapi kami tetap senang melakukannya. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dengan barakah hari Ashura, dengan kemuliaan hari Ashura. Ya Allah, sayangilah kami dan keluarga kami, berilah hidayah kepada kami dan keluarga kami agar kami menjadi orang yang baik, orang yang istiqamah, orang yang sabar, ramah, yang penuh senyum dan tawa, menjauhi hal-hal yang tidak baik, senang dengan yang manfaat, melihat yang manfaat, mendengarkan yang manfaat, belajar yang manfaat, menjauhi ilmu yang tidak manfaat. Ya Allah, berikan kami keberuntungan di dalam kemuliaan amal soleh. Jadikan kita cinta amal soleh karena ikhlas kepadamu. Jangan sampai kita beramal karena ingin dilihat orang lain. Kita bersedekah, kita membantu anak yatim, kita membantu siapa saja yang kita bantu. Jangan sampai ada di hati kami sedikit kami menginginkan pujian dari mereka ya Allah, kami menginginkan penghargaan dari mereka ya Allah. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira fawaqahumullah syarra dzalikal yaumi wa lakahum nadratan wa surura wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Ya Allah, mereka memberi makan anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang tertawan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya kami memberi makan mereka karena Allah
Kami tidak menginginkan balasan dan tidak pula ucapan terima kasih. Jadikan kami mencontoh akhlak-akhlak para ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami mencontoh orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, yang menyambung tali silaturahmi, yang menghargai orang lain, menghargai keluarga, menghargai teman-temannya karenamu ya Allah, bukan karena ingin mendapatkan dan mendapatkan manfaat duniawi atau mendapatkan manfaat syaitaniyah, mendapatkan manfaat hawa nafsu dengan pura-pura berbuat baik atau kita berbuat apa saja. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah, karena banyak akhir zaman ini kita memanfaatkan atau kita dimanfaatkan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah Anda berbuat manfaat, berbuat baik, bagus, tetapi jangan sampai karena hal-hal yang selain hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma yassir lana umurana waqdi hajatina balligh maqasidana waghfir lana dhunubana. Allahumma ighfir lana bijahi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana warhamna warda 'anna taqabbal minna wa adkhilna jannah wa najjina minan nar wa aslih lana sya'nana kullah. Ya Allah, mudahkan urusan kami, kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak soleh solehah, istri kami istri yang solehah, suami kami suami yang soleh, yang belum menikah mudahkan jodohnya ya Allah, pertemukan jodohnya yang baik, yang belum mantu orang tuanya, yang masih belum dapat jodohnya berikan orang laki yang soleh, yang tanggung jawab, yang sabar, yang mulia akhlaknya, bukan banyak hartanya tetapi akhlak buruk. Na'udzubillah min dzalik. Jadikan anak-anak kami anak-anak soleh solehah, cinta kepada amal soleh karenamu ya Allah, bukan agar viral, bukan agar diketahui orang, tidak niat itu sedikit pun. Na'udzubillah min dzalik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal wa ausil wa balli wa ahdi thawaba ma qara'nahu minal qur'anil azim ma halalnahu min qawli la ilaha illallah ma sabbahna subhanallah bihamdi subhanallahil azim wa ma qulna min ya Allah ya Rahman ya Rahim ma sallaina ala habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila hadrati Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam ma ila arwah sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa sayyidatina Khadijah al-Kubra Aisyah ridha sayyidatina Fatimah az-Zahra wa sayyidina Hasan sayyidina Husain wa jami' ahli baiti Rasulillah ashabi Rasulillah ahli baiti Rasulillah tabi'in man tabi'ahum bi ihsanin yamitin jamil ulama al-amin al-awliya as-salihin wa ahli ta'atika ajma'in misadatina al-abi alawi muhibbi ma'asyim ajma'in thumma ila rusunan ampel wa sayyid Ahmad rahmatus sunan ampel maidaru maulana Ahmad maulana Malik Ibrahim maidaru sunan Giri maulana Bonang thumma ila ruhil Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad sahibur ratib thumma ila ruhi Sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jailani thumma ila ruhi semuanya orang tua kita para hadirin yang sudah meninggal dunia, kakek-kakek kita, nenek kita, guru-guru kita, sampaikan ya Allah pahala Al-Quran kami, tahlil kami, tasbih, tahmid, salawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bacaan-bacaan kami kepada arwah orang tua kami, guru-guru kami ya Allah, senangkan mereka di alam kubur mereka, maafkan kesalahan mereka, sampaikan kebaikan-kebaikan kepada mereka dari kami ya Allah. Jangan sampaikan dosa-dosa kami, kekurangan kami, perbuatan buruk kami, kesalahan kami kepada mereka ya Allah. Jangan kau tambahi kesedihan mereka karena perbuatan dosa kami ya Allah. Jadikan orang tua kami gembira di alam kuburnya, guru kami gembira di alam kuburnya, muliakan derajatnya, lapangkan kuburnya, terangi kuburnya. Jadikan kami besok ketika kami masuk dalam kubur tidak ada yang mengingat kami, nama kami dilupakan, tulisan kami hilang, tidak ada mengingat kami, badan kami remuk, tidak ada yang menziarahi kami, kekasih meninggalkan kami,
tidak ada yang ingat bahkan mendoakan kami. Jadikan pada waktu itu rahmatmu, ampunanmu, maghfirahmu ya Allah menyeliputi kami ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah, Maha mengetahui Engkau ya Allah, Maha pemaaf Engkau ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kula kei jenengan amalan nggih, diamalno nggih. Mboten abot. Panjenengan maca qul huwallahu ahad ping 3, Al-Falaq ping 3, An-Nas ping 3. Niki awale Wirdul Latif. Jadi panjenengan nanti tanya sama para ustadz, nggih. Wirdul Latif niku zikir adem, barokah sampean urip. Niki Masya Allah, kayak Ratibul Haddad. Ada Habib Syahab, niku biasa Ratibul Haddad. Sudah tahu semua Ratibul Haddad. Saiki tak kayak Wirdul Latif, tambahan amal, suwe tambah munggah rek, ojo pancet, nggih. Mosok pancet rek ben taun. Tambah munggah. Kok tambah maning. Wirdul Latif niku 16 menit kurang lebih selesai. Fadilahnya besar sekali. Sampai hajat-hajatnya kabul, hidup apa hajatnya minta sampai kan wong duwe hajat nggih. Sampai hajate napa? Baca Wirdul Latif. Gul sampai hajati. Kapan macane Beb? Pagi. Kalau bisa pagi dan sore. Kalau nggak bisa ya pagi atau sore. Awalnya Qul 3, Al-Falaq 3, An-Nas 3. Manfaatnya menjaga dari segala sesuatu bacaan itu. Kulhu Al-Falaq An-Nas 333 itu sama dijaga dari sihir, orang yang enggak baik, keadaan enggak baik, bangkrut, gak enak, duit entek, gak iso bayar apa, wis pokoke gak enak kabeh iki dijogo sampean. Bacaan iki. Mujarab selamat sampean ono apa di jalan, baca ini. Kendaraan saya maca zaman saiki hati-hati akeh kecelakaan. Kecelakaan sing ketok, sing gak ketok, sing dohir batin, sing dosa gak dosa. Maca iki dijaga ambek Allah. Temenan iki luwih teko dhuwit dibaca sampean saiki maca. Bengi iki maca, gantine sore mang. Jadi kalau lupa sore dibacanya malam. Anak-anak diajari, istri diajari. Beb, saya belum hafal Wirdul Latif. Minimal 3 tadi ini. Sampean sambil tanya, apa itu Wirdul Latif? Beli atau browsing? Google Lil Hayy Abdullah bin Abi Haddad. Internet iki ojo digawe sing dosa-dosa. Hati-hati buka YouTube, Instagram, akeh sing dosa iki. Sing nonton sing apik kadang-kadang dosae ana iklane, naudzubillah ojo ditonton, ojo direken, benci, maksiat. Golek sing gak ana iklane. Sing gak kenal ngono-ngono, gak kenal luwih apik. Ojo terpengaruh teko maksiat iki. Nggih, mugi-mugi manfaat. Ayo kita maca sholawat barokah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Dawe ulama nek sampean ngomong ya, sampean ngandani kudu teko ati. Nek ngomongi sampean teko ati, metuwe mlebu nang ati. Nek ngomongi teko lisan, dawe ulama mlebu nang kuping kanan, metu nang kuping kiri. Iku dawe ulama qala ba'dhum fi kitab Lataiful Ma'arif Ibnu Rajab Al-Hambali. Nggih, sampean napa wae sing lillahi taala sing teko ati
supaya mlebu nang ati. Sampean dikandani juga begitu. Sampean merasa ya Allah, sampean lebokaken nang atine sampean. Iki mugi-mugi manfaat terakhir ki, mugi manfaat seporana mon beda lanceng ki, mon kelancengan nang kesepora ki. Minta maaf moga-moga apolong dunia, apolong akhirat. Mudah-mudahan kumpul dunia, kumpul akhirat. Mudah-mudahan tak dongakno kabeh rezekine barokah. Mudah-mudahan tak dongakno sugih dunia akhirat. Mugi-mugi tahun depan sing gak korban-korban. Mudah-mudahan sing rezekine seret lancar. Sing dagangane soro payu tak dongakno gampang payuhe. Sing gak oleh pekerjaan mudah-mudahan lang oleh pekerjaan. Sing durung rabi mudah-mudahan payu rabi. Mudah-mudahan sing gak duwe anak mudah-mudahan diparingi anak, keturunan sing soleh solehah, anak sehat walafiat. Mudah-mudahan sregep ngamalno widul latif, minimal kulhu 3, al-falak 3, an-nas 3 tiap pagi dan sore. Amin ya. Kok amin ini pelan terakhir. Padahal paling apik iku. Heran kadang ditengahno duit rezeki ya kawin, amin amin, utang lunas amin, tak tungane iso ngamalno amin. Pelan. Sing paling penting ngamalno, Pak, nggih. Amal, tawakal iku ilmu ambek amal. Sampai nek tawakal ilmu tok gak iso. Ilmu iku ngerti, kabeh wong ngerti nek kabeh teko Gusti Allah. Amale yakin. Yakin bahwasanya apa? Semua itu Allah Ta'ala yang berikan dan tidak sama manusia. Nang Gusti Allah tok ngamalno temenan. Nggih, iku amal iku sing penting nggih. Amal saiki mulai sampean jongkok mangan, sampean maca bismillahirrahmanirrahim. Sing awal kulhu 3, al-falak 3, an-nas 3, tak dongakno rezekine tambah akeh. Tak dongakno anak-anake saleh-saleha. Sing maca saiki tak dongakno tambah apik uripe. Aja ngenteni mulai, bebeke mulai, waduh telat. Saiki akeh mlaku iki lho maca saiki telu, al-falak 3, an-nas 3. Engko tak barengi teko ado. Iya. Mohon maaf nggih sepurane akhirul kalam. Hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.